Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal, episode 126. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, langit seolah menahan nafas ketika Wang Lin mengetahui kebenaran yang disampaikan Yao Sisu. Tanah roh iblis ternyata bukan hanya satu gua, melainkan 5. 4 diantaranya adalah gerbang palsu, sementara 1 adalah gua sejati yang menyimpan warisan Kaisar Surgawi Qinglin, sosok legendaris dari masa sebelum runtuhnya alam surgawi. Nama itu mengguncang hati Wang Lin, mengingatkannya pada suara misterius yang pernah memanggilnya dari kehampaan. Ia menyadari bahwa untuk membuka jalan menuju warisan tersebut, 4 token surgawi harus diaktifkan secara bersamaan di 4 gerbang palsu. Token terakhir hanya akan muncul di jurang pasang surut yang terletak di negara iblis api. Dalam benaknya, Wang Lin sudah melihat bayangan para monster tua dan leluhur darah yang pasti akan bergerak menuju tempat yang sama. Sebuah panggung besar bagi para kekuatan tertinggi sedang terbentuk di tengah ratapan jutaan jiwa. Suku pemurnian jiwa berubah menjadi semacam kota suci yang dipenuhi aura aneh dan mengerikan. Di sebuah dataran sunyi, Wang Lin memanggil kereta perang pembunuh dewa. Ia menekan binatang roh raksasa hingga mencapai batas evolusinya. Ketika segel kedua terbuka, petir turun dari langit seperti murka dewa, dan dari kilatan cahaya itu lahir binatang petir bertanduk perak, makhluk langka dengan kekuatan yang bahkan mampu mengguncang para kultivator tahap ascendan. Simbol darah keempat muncul di tubuh Wang Lin, memancarkan kilatan cahaya emas sesaat. Dengan itu, ia melangkah lebih dekat ke wilayah para legenda, tempat hanya sedikit orang yang berani menginjakan kaki. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Awan hitam yang berisi ratapan jiwa terbelah dan para utusan dari serikat kultivasi turun dari langit. Mereka membawa penjaga surgawi yang seolah menyatu dengan kehampaan. Wang Lin keluar dari menara dengan langkah tenang, lalu dalam satu gerakan menghancurkan simbol emas yang mengikat penjaga itu dan membantingnya ke tanah. Pemimpin berjubah emas yang memimpin rombongan itu pun hancur oleh satu lambaian tangan. Jiwanya ditelan oleh awan hitam. Ketakutan segera menyebar di antara para kultivator yang tersisa. Dalam keheningan yang menegangkan, Sun Yusan akhirnya membuka rahasia besar. Di balik serikat kultivasi, ternyata berdiri sosok yang lebih mengerikan. Leluhur alam surgawi, pencipta para penjaga dari pecahan giok dan niat tersembunyi yang gelap. Wang Lin memurnikan jiwa penjaga yang ada di hadapannya dan menyadari bahwa kekuatan musuh bukan hanya berasal dari energi. Mata Wang Lin memancarkan cahaya iblis yang dingin, seolah siap menembus bayangan dunia. Dalam hatinya, sebuah keputusan telah diambil dan langkahnya kini mengarah lurus menuju pusat kekuatan musuh, ke tempat perkumpulan kultivasi berada. Di episode selanjutnya, Sun Yusan menjelaskan bahwa persatuan kultivasi berada di perbatasan antara negara iblis api dan negara iblis emas, sebuah tempat yang selalu diselimuti kabut beracun hingga sulit ditemukan. Setelah mengatakan itu, ia tampak ragu, seolah ingin menambahkan sesuatu, tetapi akhirnya memilih diam. Wang Lin hanya tersenyum tipis. Ia tahu bahwa batasan di dalam tubuh Sun Yusan memang berbahaya, tetapi bagi leluhur yang mereka hadapi, hal itu bukanlah masalah besar. Mendengar sikap Wang Lin, Sun Yusan menarik nafas panjang dan memberi hormat dengan penuh ketulusan. Di dalam hatinya, ia bertekad untuk membalas kebaikan ini suatu hari nanti, jika bisa kembali ke planet Tianyun. Bagi Wang Lin, semua ini hanyalah bagian dari langkah yang memang harus ia tempuh. Leluhur di persatuan kultivasi telah 2 kali memprovokasinya, dan jika dibiarkan, hal itu akan terus berulang. Setelah menyimpan giok yang pecah, Wang Lin membawa Sun Yusan menghilang dari menara. Saat mereka meninggalkan wilayah suku pemurnian jiwa, Wang Lin menggerakkan tangannya dengan santai, membuat para kultivator serikat yang tersisa lenyap tanpa jejak. Di saat yang sama, perang di negara iblis api terus berkecamuk. Darah membasahi tanah dan bau amis memenuhi udara. Pertempuran besar ini menarik perhatian 7 negara lain, karena negara iblis api tenggelam dalam pembantaian dan negara iblis langit hampir kehabisan pasukan. Bagi negara-negara lain, situasi ini adalah peluang langka yang mungkin hanya datang sekali dalam puluhan ribu tahun. Di perbatasan antara negara iblis api dan negara iblis emas, sebuah cahaya melesat di langit dan berubah menjadi sosok Wang Lin di luar kabut tebal.
Dengan satu gerakan tangan, lebih dari 10 kultivator muncul di sekitarnya. Sun Yusan berdiri di sampingnya dengan perasaan campur aduk, antara gelisah dan berharap. Wang Lin mengingatkannya untuk memegang erat giok yang diberikan, lalu melangkah masuk ke dalam kabut. Di dalam kabut berdiri sebuah menara. Di sana, seorang lelaki tua bertubuh pendek duduk bersila, dikelilingi 3 wanita cantik. Salah satunya adalah Sun Ruonan. Gas merah muda keluar dari tubuh mereka, membentuk ilusi makhluk surgawi yang kemudian dihirup oleh lelaki tua itu. Saat Wang Lin mendekat, lelaki tua itu membuka matanya dan cahaya keemasan memancar. Ilusi pun menghilang dan ketiga wanita tampak sangat lelah. Kabut beracun bergerak seperti makhluk hidup, mengelilingi Wang Lin. Suara ratapan terdengar dari segala arah. Dengan satu segel tangan, Wang Lin menciptakan pusaran yang menyedot semua kabut. Dalam sekejap, langit kembali cerah dan sinar matahari menyinari tempat itu. Di tangannya terbentuk bola kabut kecil yang berkilau halus. Di kejauhan, sebuah kastil putih tampak dikelilingi hampir 100 kultivator yang menatap Wang Lin dengan wajah terkejut. Aura Wang Lin membuat mereka tanpa sadar membuka jalan. Beberapa yang mencoba menantang langsung tumbang oleh tatapannya yang dingin. Jalan menuju kastil pun terbuka. Dari dalam kastil, perintah untuk membunuh Wang Lin terdengar. Sosok berpakaian hitam melesat keluar dan menyerang. Wang Lin tetap melangkah maju dengan tenang. Dengan satu jari, ia menghancurkan serangan itu dan menewaskan penyerangnya. Di dalam kastil, lelaki tua bertubuh pendek menyadari bahwa Wang Lin bukan lagi kultivator kecil yang bisa diremehkan. Meski sempat mencoba berdamai, Wang Lin tidak berhenti. Amarah lelaki tua itu meledak dan ia memanggil 8 penjaga surgawi. Mereka membentuk formasi dan memanggil sosok raksasa berjubah hijau di langit, memancarkan tekanan yang membuat semua kultivator berlutut. Wang Lin memanggil sungai dunia bawah. Arus hitam itu menghantam sosok raksasa hingga hancur, lalu menyeret 8 penjaga surgawi ke dalam pusaran tanpa jalan kembali. Pecahan giok dari tubuh mereka ditangkap dan disimpan oleh Wang Lin. Kastil putih runtuh oleh kekuatan pusaran. Lelaki tua itu melesat keluar bersama 3 wanita. Wajahnya penuh amarah. Wang Lin mengangkat jarinya dan meluncurkan jari maut, memaksa lelaki tua itu mengeluarkan kabut energi surgawi untuk bertahan. Dalam keputusasaan, lelaki tua itu mengeluarkan giok biru yang berubah menjadi ribuan benang biru seperti ular. Para kultivator di sekitar langsung pucat ketakutan. Wang Lin mengenali benang-benang itu sebagai makanan makhluk surgawi. Dengan tenang, Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa dan memanggil jiwa Cilin. Makhluk itu muncul dengan raungan keras. Matanya bersinar emas, menatap ribuan benang biru dengan lapar. Ia siap melahap semuanya, seperti makhluk yang telah menunggu puluhan ribu tahun untuk akhirnya menemukan santapannya. Begitu Cilin surgawi muncul, keadaan langsung berubah menjadi mencekam. Tatapan makhluk itu yang penuh kelaparan membuat jantung lelaki tua bertubuh pendek bergetar hebat. Semua makhluk surgawi yang terbentuk dari benang biru gemetar seperti bertemu musuh alami. Mereka menjerit dan berbalik melarikan diri tanpa ampun. Getaran itu tidak hanya terasa di langit. Para kultivator di darat juga ikut gemetar, seolah ada rasa sakit yang merayap di dalam tubuh mereka. Garis-garis hijau muncul di dahi mereka dan mengumpul menjadi titik-titik kecil, tanda bahwa sesuatu di dalam diri mereka sedang ditarik keluar. Cilin menghembuskan gas tak terlihat dari hidungnya. Hembusan itu menyebar ke segala arah dan mengandung kekuatan misterius yang membuat semua makhluk surgawi membeku di tempat. Tak satu pun berani bergerak. Cilin kemudian mendekat dan menghisap semuanya, mengubah mereka menjadi energi murni yang menjadi makanannya. Lelaki tua itu tertegun melihat pemandangan tersebut. Cilin menjilat bibirnya dan menatapi titik-titik hijau di kepala para kultivator, seolah masih belum puas. Wajah lelaki tua itu pucat. Ia segera mengeluarkan sebuah kuas dengan badan bening dan ujung putih bersih. Begitu kuas itu muncul, aura keagungan menyebar ke segala arah, bahkan membuat Cilin berhenti sejenak. Wang Lin menanggapi dengan memanggil kereta perang pembunuh dewa. Kereta itu muncul dengan kekuatan penuh. Wang Lin menyadari bahwa meskipun lelaki tua itu berada di tahap pertengahan ascendan, ia tidak memiliki energi asal sejati, sama seperti para penjaga surgawi yang sebelumnya. Terpojok, lelaki tua itu mengayunkan kuas dengan tangan gemetar. Ia memuntahkan darah dan menggambar sebuah simbol di udara. Begitu simbol itu terbentuk, kekuatan besar langsung menyebar ke segala arah. Wang Lin sempat terkejut, tetapi keterkejutannya segera berubah menjadi kegembiraan. Ia mengenali simbol itu, simbol yang pernah ia pelajari namun tak pernah bisa ia aktifkan sepenuhnya. Kini ia melihat kekuatannya dalam bentuk nyata.
Niat bertarung Wang Lin meledak. Ia memanggil binatang petir dari keretanya. Langit dipenuhi kilat dan guntur. Makhluk bertanduk perak muncul dan mengaum, membuat awan bergulung dan petir menyambar tanpa henti. Pada saat yang sama, Qilin kembali mengaum. Raungannya mengguncang titik-titik hijau di tubuh para kultivator, lalu melahapnya satu persatu. Simbol yang digambar lelaki tua melesat ke arah Wang Lin, tetapi binatang petir melangkah maju. Sambaran petir turun bertubi-tubi hingga simbol itu melemah dan akhirnya hancur. Keberanian lelaki tua itu runtuh, tubuhnya gemetar dan ia langsung melarikan diri. Selama ratusan tahun, ia hidup dengan penuh kehati-hatian dan menghindari pertarungan dengan orang-orang kuat. Kini ketakutannya kembali sepenuhnya, namun Wang Lin tidak berhenti. Matanya memerah, bukan karena marah, tetapi karena harta berharga yang dibawa lelaki tua itu. Baginya, lelaki itu seperti peti harta yang berjalan. Dengan teleportasi, Wang Lin menyusulnya puluhan ribu kilometer jauhnya. Lelaki tua itu terkejut dan putus asa. Ia melemparkan kuas ke udara, berharap kuas itu menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, ia menyelimuti tubuhnya dengan aura logam dan melesat pergi dengan kecepatan berkali-kali lipat. Wang Lin tetap tenang. Ia memanggil pedang surgawi dan pedang setengah bulan. Su Liguo muncul dan langsung mengerti maksudnya. Ia pun menghilang bersama pedang hitam untuk mengejar kuas yang melesat ke kehampaan. Sementara itu, Wang Lin terus mengejar lelaki tua tersebut. Dalam keputusasaan, lelaki tua itu mengeluarkan sebuah jaring hijau bercahaya. Harta aneh yang bahkan ia sendiri takut gunakan. Dulu, setiap kali mencoba mengujinya, jaring itu justru menjebaknya sendiri selama berhari-hari. Namun kini, ia tidak punya pilihan lain. Akhirnya, ia berhenti berlari. Ia tahu bahwa cepat atau lambat dirinya akan tertangkap. Dengan kekuatan yang kosong dan rapuh, ia tidak mungkin menandingi Wang Lin yang telah mencapai ascendan dengan dao miliknya sendiri. Ia melemparkan jaring penangkap surgawi. Dalam sekejap, jaring itu meluas seperti langit dan bumi. Cahaya hijau turun dari langit dan naik dari tanah, membentuk kurungan besar. Namun keanehan terjadi. Cahaya hijau itu tidak mengurung Wang Lin, melainkan berbalik dan membelit lelaki tua itu sendiri. Wajahnya langsung pucat. Ia mundur panik, mencoba melarikan diri. Tetapi semua mantranya gagal. Api yang muncul di tubuhnya langsung padam. Cahaya hijau menyusut kembali menjadi jaring kecil yang kini membungkus tubuhnya rapat. Jaring itu melayang dan menyerahkan lelaki tua tersebut langsung ke tangan Wang Lin. Wang Lin terdiam sejenak. Selama ratusan tahun hidupnya, ia belum pernah melihat musuh dikalahkan oleh harta miliknya sendiri dengan cara seperti ini. Lelaki tua itu tampak pasrah dan penuh rasa tidak adil. Sadar bahwa pertemuan beruntung yang dulu memberinya harta, kini justru menjadi kejatuhannya. Wang Lin meraih lelaki tua itu dan menghilang. Ketika Wang Lin pergi mengejar tadi, sebagian besar kultivator di sekitar kastil telah melarikan diri. Tanpa benih surgawi di dalam tubuh mereka, mereka kembali bebas. Hanya beberapa orang yang tersisa, termasuk Sun Ruonan yang berdiri menatap langit dengan tatapan kosong. Wang Lin kembali dan menatap dingin orang-orang yang tersisa. Para kultivator segera memberi hormat dan berterima kasih. Wang Lin lalu menangkap Sun Ruonan dan terbang pergi. Dalam waktu singkat, ia tiba di tempat Sun Yusan menunggu. Wang Lin melemparkan Sun Ruonan ke arah kakaknya. Ia kemudian memanggil Qilin sekali lagi. Semua garis hijau yang tersisa di tubuh para kultivator dan Sun Yunsan bergetar. Semua garis hijau yang tersisa di tubuh para kultivator dan Sun Yunsan bergetar, berubah menjadi titik-titik, lalu ditelan oleh Qilin. Setelah itu, makhluk tersebut menghilang kembali ke dalam bendera jiwa. Setelah memastikan pembatasan telah dicabut, Wang Lin pergi, membiarkan kedua saudara itu menyelesaikan urusan mereka sendiri. Tak lama kemudian, Wang Lin muncul di menara suku pemurnian jiwa. Ia melemparkan lelaki tua itu ke lantai dan duduk bersila. 3 pedang melesat keluar dari tasnya dan membentuk formasi mematikan. Ujung-ujung pedang diarahkan ke tubuh lelaki tua itu, memancarkan aura dingin. Di bawah tekanan itu, lelaki tua bertubuh pendek gemetar hebat. Ia sadar bahwa dirinya sudah benar-benar berada di ujung jalan, tak lagi memiliki tempat untuk melarikan diri. Tubuh lelaki tua bertubuh pendek itu gemetar, tetapi ia masih berusaha menunjukkan kesombongan. Namun, Wang Lin tidak lagi memperdulikan sikapnya. Dengan wajah dingin, ia mengangkat tangan kanannya dan mengaktifkan mantra pencarian jiwa. Cahaya samar muncul di telapak tangannya, lalu perlahan mendekat ke kepala lelaki tua itu. Rasa takut langsung memenuhi wajah lelaki tua tersebut. Ia tidak bisa menghindar karena tubuhnya terikat oleh jaring penangkap surgawi. Tepat saat Wang Lin hendak menekan lebih dalam, sesuatu terjadi di luar menara. Awan hitam di atas suku pemurnian jiwa terbelah, dan suara nyanyian pedang menggema di langit. Pedang hitam melesat masuk dengan kecepatan tinggi.
Di dalamnya, Su Liguo muncul sambil membawa kuas surgawi. Wajahnya penuh kepuasan karena berhasil menangkap harta itu. Wang Lin menerima kuas tersebut dan langsung merasakan aliran energi spiritual surgawi yang kuat berputar di dalamnya, disertai tekanan besar yang memancar dari benda itu. Wang Lin menutup mata dan mengalirkan energi spiritualnya ke dalam kuas. Ujung kuas mulai memancarkan cahaya keemasan yang semakin lama semakin terang, hingga seluruh menara diselimuti sinar emas. Ujung kuas mulai memancarkan cahaya keemasan yang semakin lama semakin terang, hingga seluruh menara diselimuti sinar emas. Dari kejauhan, menara itu tampak seperti pilar cahaya. Seluruh anggota suku pemurnian jiwa berlutut, menunjukkan rasa hormat mereka. Lelaki tua yang terikat tidak sanggup menatap cahaya itu. Dalam hatinya, ia merasakan kepahitan. Dulu, saat ia pertama kali mendapatkan kuas itu, cahaya emas juga muncul. Tetapi dibandingkan dengan sekarang, cahayanya terasa seperti kunang-kunang di bawah sinar matahari. Wang Lin membuka mata dan mulai menggerakkan kuas. Dengan satu lambaian, ia menggambar sebuah simbol satu goresan. Lalu ia menambahkan goresan kedua, dan kemudian goresan ketiga. Simbol tiga goresan itu bersinar seperti matahari, memancarkan aura kesempurnaan dan keagungan. Energi spiritual surgawi dalam tubuh Wang Lin mengalir dengan sendirinya ke dalam simbol tersebut. Gelombang cahaya emas menyebar keluar menara, menyingkirkan awan hitam dan memperlihatkan langit biru yang jernih. Jubah Wang Lin berkibar meski tidak ada angin. Rambut panjangnya terurai ke belakang. Pada saat itu, ia tampak seperti sosok suci yang memegang kuas surgawi, dikelilingi aura langit dan daus surga. Su Liguo terpaku, matanya perih karena silau. Ia merasakan tekanan luar biasa, seolah-olah Wang Lin hanya perlu satu pikiran untuk melenyapkannya. Lelaki tua bertubuh pendek itu bahkan lebih terkejut. Ia menatap Wang Lin dengan mata terbuka lebar, penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Wang Lin kemudian menghilangkan simbol itu. Cahaya emas memudar, berubah menjadi bintik-bintik yang menyatu kembali dengan dunia. Tatapannya kembali dingin dan tajam. Dengan kekuatan suara iblis surgawi, ia menekan jiwa lelaki tua itu, memaksa kebenaran keluar tanpa perlu menggunakan mantra pencarian jiwa yang berbahaya. Di bawah tekanan itu, lelaki tua akhirnya mengungkapkan jati dirinya. Ia berasal dari sekte pemurnian bulu dan bernama Huang Yu. Ia memasuki tanah roh iblis karena dikejar musuh-musuhnya dan memilih bersembunyi di sana demi keselamatan. Semua harta yang dimilikinya, ia peroleh secara tidak sengaja dari sebuah gua terbengkalai. Ia juga mengungkapkan bahwa ia mendapatkan 2 tas penyimpanan. Salah satunya berisi jaring penangkap surgawi, giok, dan harta lain. Tas yang satunya lagi tidak bisa ia buka karena ada jejak indera ilahi orang lain. Dan tas itu akhirnya dicuri oleh sepasang kultivator. Wang Lin menanyakan isi giok tersebut. Lelaki tua itu menjelaskan bahwa giok itu mencatat metode penggunaan beberapa harta surgawi, beberapa mantra surgawi, serta cara menciptakan penjaga surgawi. Namun, ada batasan yang membuat isinya tidak bisa dibaca sepenuhnya. Setelah mengetahui bahwa jaring penangkap surgawi hanya bisa menjebak selama 3 hari, Wang Lin menyegel jiwa lelaki tua itu dengan energi spiritual surgawi dan duduk bersila untuk berkultivasi. Lelaki tua itu pun pingsan, sementara formasi pedang 3 bakat tetap terjaga. 3 hari berlalu, cahaya hijau muncul dari jaring dan kembali berubah menjadi jaring kecil seukuran telapak tangan. Wang Lin segera mengambil tas penyimpanan milik lelaki tua itu dan memeriksanya. Ia mengguncang tubuh lelaki tua tersebut, membuat lebih dari 10 tas penyimpanan jatuh ke tanah. Satu persatu tas itu diperiksa. Akhirnya, Wang Lin menemukan sebuah tas yang tampak biasa. Setelah menghapus jejak indera ilahi di dalamnya, ia menyelamkan kesadarannya ke dalam. Di dalamnya terdapat banyak batu giok. Pandangan Wang Lin berhenti pada sebuah giok hijau yang tampak berbeda. Bahan giok itu tidak menyerupai kayu maupun batu. Saat dipegang, kehangatan menyelimuti tubuhnya. Ketika indera ilahinya masuk ke dalam giok itu, ekspresinya berubah. Matanya bersinar, lalu meredup, penuh keterkejutan. Giok itu mencatat penggunaan 3 harta surgawi dan 1 mantra surgawi yang nyata. Di dalamnya juga terdapat pesan dari seorang ayah kepada anaknya, berisi hadiah berupa harta dan ilmu dari langit. Membaca itu, Wang Lin menyadari bahwa apa yang ia temukan bukan sekedar harta biasa, melainkan warisan berharga dari dunia surgawi yang dapat mengubah nasib seorang kultivator selamanya. Sobat spoiler,
Itulah spoiler untuk Donghua series Renegade Immortal episode 126. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.